Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi allazina fa'alul hasanat wajtanibul munkarat amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'aitu lailatal mi'raj naharan ma'uhu ahla minal asal wa atyabu minal miski wa abradu minas salji faqultu li Jibril liman hadza ya Jibril qala liman shoma fi rajaba wa sya'bana wa ramadana al hadis. Pertama-tama urang panjatkeun puja dan puji keharibaan Allah anu maha suci anu parantos maparinan mangpirang nikmat ka urang sadayana terutama nikmat iman senarang nikmat Islam. Ku ayana nikmat tersebut urang bisa kumpul ngariung dina ieu tempat nu insyaallah pinuh ku rahmat tur magfirah ti Gusti Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa pada keluargana, para sahabatna, para tabi'in atba tabi'in la yaumil qiyamah. Fabil ikhtisaril kalam nuku kaula dipika hormat tur diharapkan doana pada seluruh para alimil ulama, para asatiz, para hujjaj, para sepuh bini sepuh, para guru-guru, bil khusus kakersana Kiai Haji Tajuddin kitu deui ka Kiai Utlu kumna kasadayana anu teu wilah hiji-hijina ka para DKM. Urang doakeun mudah-mudahan kesepuhan urang, guru-guru urang, DKM urang dibere sehat wal afiat jasmani dan rohanina, bere panjang umur tur barokah. Kitu deui ka para aparatur pemerintah, lurah, RT RW, jaro jeung jajaran-jajaranana. Mudah-mudahan selalu amanah nyekal pemerintahanana. Kumna urang sadayana nu hadir dina ieu tempat mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, kalayan kudrat iradat inayah ti Gusti Allah kaula nyuhunkeun dihampura lantaran tadi tahlil heula tatangga aya budak ngora SMA maotna dibacok dikir naik motor balik sekolah baju dirawat maot. Itulah meureun pergaulan. Untuk kebebasan ayeuna urang kudu rada hati-hati ke anak-anak kita supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ngan pas tadi tahlil horengan teh budak boga kabogona geulis ndek dibikin ka Ustad Utlu kuku lagi ya. Tadi kira ada diomongan, nok udah jangan punya pikiran apa-apa, ada AA. Aduh ampun aing teh budak sial, budak urang kan hanjakal deket urang puri. Aduh pan jejak aing deket jasa teh gadinya.
Rada jauh lah isukan kontrakan kau nggak gelam lah. Ya Allah ya Rabbi, itulah karunia. Ya makanya saya bela sungkawa dulu, tahlil tadi selesai baru sholat isya baru jalan ke sini. Alhamdulillah ya memang, tapi alhamdulillah mudah geus kitu betitik tulis nanti Gusti Allah. Ya rada balapan suaranya. Jeung suara orok. Para jamaah rahimakumullah. Mualoba nu disampaikan hiji hadis ti Kangjeng Nabi. Cak Kangjeng Nabi, jadidis safinah fa innal bahra amik. Perbaharuilah perahumu karena sesungguhnya lautan itu sangatlah dalam. Omean perahu lantaran lautan begitu dalam. Urang dek nyebrang ke Pulau Seribu tahun baruan, butuh naik perahu. Kira-kira lamun perahu nah ente diperhatikan ku urang, ternyata perahuna papana kendor. Di tengah jalan coplok papana, keasupan cai kira-kira tenggelam tuh, ngelam, tilelep bakal silulup. Atawa papana ku urang dirapihan, bahkan dicor segala ku urang, diganti make besi plat. Ngan tapi minyakna tidak diperhatikan. Asal lempang bae teu pugu-pugu di tengah jalan kabeakan minyak. Kira-kira terombang-ambing moal da kapal. Terombang-ambing. Atawa minyakna dipinuhan ku urang, diperhatikan, bahkan bawa serep segala. Tapi nahkodana ondo, lamun cak urang gelama, nahkodana bego, nahkodana tengarti tentang GPS atau cuaca. Berjalan be terus di laut, tiba-tiba ayo ombak gede, tibalik moal kira-kira kapal, tibalik. Ila jadidis safina fa innal bahra amik. Titanic konon, wallahu alam nyata atau tidak, secara historis sekitar tahun mungkin 1930 kurang lebih nah, Inggris mengeluarkan kapal pesiar mengarana Titanic. Bahkan dibuat 3 fase atau 3 tingkatan. Kelas ekonomi, kelas menengah, kelas VIP. Bisa menampung lebih daripada 500 orang, mungkin 1000, mungkin lebih. Begitu luar biasa. Bahkan dengan congkak dan sombongnya perusahaan London Inggris, disebut lagi Sayyidus Safinah. Waduh, pemimpin para kapal dan bosna kapal. Berjalanlah manehna untuk menyusuri berbagai negara-negara, berbagai pulau-pulau untuk dinikmati. Ternyata di tengah jalan aya insiden nabrak karang, sehingga hancurlah Titanic, tenggelamlah Titanic, terbelahlah Titanic. Dituntut perusahaan Inggris bahwa seolah-olah kapal, pembuatan kapal gagal. Menolak manehna. Oh, untuk tahun sakitu menurut manehna adalah ini sudah kapal yang begitu sempurna. Kapal nu begitu bener-bener geus paling mantap guys. Setelah diselidiki terus menerus naon penyebabnya sehingga bisa terjadi kecelakaan, ternyata ujung-ujungna nu disalahkeun nahkoda. Kunaon? Kurang memperhatikan jalan, kurang memperhatikan GPS, lambat lalai terhadap GPS, terhadap jalan, sehingga sulit untuk dihindarkan karang tersebut.
Banyak makan korban, banyak, loba. Tapi ada yang selamat, ada menurut cerita. Siapa yang selamat? Yang kebagian sekoci, nu kebagian sampan-sampan. Parahu rosaban bagi parahu rosaban, aya bae ban mah. Senajan ban elai loba tambalana. Atuh, ya kan yang namanya hari apes itu kan gak ada tanggalna. Urang teu nyaho beusin ti leuleup naon kan aya naik ban. Pelampung, apalagi kapal-kapal besar, kos kapal Peri, Lampung, Bakauni dan berbagainya, itu kan pasti sekoci-sekoci, perahu-perahu kecil atau pelampung-pelampung disiapkan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Masih ya selamat? Masih. Yang kebagian sekoci, kebagian sampan, yang daya tahan tubuhnya kuat. Ngan ketika kejadian tersebut masih kene di dunia, masih bisa terselamatkan. Kusaha tim SAR JT-10 Lion jatuh di lautan, masih bisa diselamatkan, masih bisa ditemukan oleh siapa? Tim SAR. Kapal Tampomas urang, kapal TNI urang, kapal selam tenggelam begitu luar biasa, masih bisa ditemukan, dideteksi, usaha ku tim SAR. Lautan yang paling dalam sementara ilmuwan menemukan, sepengetahuan saya adalah Palung Mariana, bahkan lebih daripada 100 meter, mungkin 1000 meter dalamnya. Bahkan lauk terima geus eueuh dirinya eueuh. Paeh geus lauk terima. Atuh komo bangsa cucut, bangsa naon ngaranna teh kembung. Siapakah kembung? Ah, ieu surang gelam, nyahona kembung teri. Geus paling bagus banget. Naon ngaranna teh ai bawal mah lauk tawar teh mah. Heeh, geus bangsa ubur-ubur moal aya teh, moal aya di dinya moal. Atawa naon ngaranna teh anu kakap moal aya. Bahkan binatang daging geus jarang langka. Sakali aya ge ditemukan aneh-aneh. Cuman sedalam-dalamna Palung Mariana, ketika andai kata ada seseorang tenggelam ke dasar Palung Mariana, insya Allah masih bisa ditemukan oleh siapa? Tim SAR. Selama orang tenggelam, hanyut di dunia, insya Allah masih bisa ditemukan oleh tim SAR. Tapi nu jadi pertanyaan, kumaha andai kata kita tenggelam di lautan akhirat, saha nu endek nulungan urang? Kalau kita tenggelam di lautan ukhrawi, di lautan akhirat, dek saha nu nulungan urang? Tim SAR? Belum tentu. Buah mah jeung tim SARna ka neraka kabeh. Jadi di safinah fa innal bahar ami. Kata baginda Nabi, perbaharuilah perahumu karena sesungguhnya lautan itu sangatlah dalam. Omean parahu, tajadudkeun parahu karena lautan begitu dalam. Andai kata puasa Ramadan kita adalah ibarat kapal Titanic na kapal indukna, maka puasa Rajab adalah sekocina. Puasa Senin Kemis adalah sekocina. Puasa Mulud adalah sekocina. Kumaha lamun puasa pelet? Eta mah kaki utlu mentana atau kaki tajudin. Ya naboga ta wiridan itu qala Yusufu li abi abatinni raaitu hada asyara bahu. Lamun diwirid saminggu di puasaan 70 sapeting diwirid, insyaallah ngagembrong urusan kosilaru. Ya Allah ya Rabbi. Maka puasa-puasa sunnah adalah sekocina. Emang bisa Ramadan bocor? Sangat bisa. Mana kebocoran Ramadan? Tuh jojong puasa Ramadan, jojong nongkrong di Puri jeung di Bumi Indah, bocor puasa ku nongkrong nempo awewe gelis lewat swing susuin. Boleh kenalan siapa nama? Ya Robert. Nama depannya Koko Robert dong. Iya. Situ siapa? Titin. Boleh minta WA nya? Iya. Mulai kenalan COD.
ketemuan maksudnya. Mulai buka bersama, saberang puasa ngobrol jeung awewe dengan hasem bulain muhrim, bocor puasa. Atau nempo YouTube, bocor ku YouTube. Mulai iklan salot datang, diklik, pasang 100.000. Menang sekali, elehna 20 kali. Ya Allah, bocor Ramadan. Bocor ku gibah ngomongkeun batur. Bocor Ramadan urang teh. Bocor ku berbagai gosip-gosip, bocor ku berbagai permaksiatan. Maka tambahlah kurang melalui puasa Rajab, tambahlah puasa melalui puasa Senin Kemis. Itu adalah sekoci urang, pelampung urang. Ketika Ramadan urang tenggelam di lautan akhirat, urang bisa naik sekoci Rajab. Gampang amin masih puasa tante. Geus kadeuleuk aing banget-banget puasa kabeh ya. Ramadan gitu puasa. Ya Allah ya Rabbi. Gusti anu agung, para jamaah rahimakumullah, sulitlah lautan akhirat untuk diselamatkan lamun lain kurang mempersiapkan sekoci. Andai kata zakat adalah ibarat kapal induk, maka sedekah adalah sekocinya. Sehingga ada zakat, aya zakat tijarah, zakat dagangan 2,5%. Zakat aya zakat tatanduran atau zuru, zakat pertanian, sawah. Tergantung, lamun kita nanemnya tanpa modal, artinya airnya dari mulai nanem sampai panen itu air hujan atau air sungai yang mengalir, itu 10% zakatnya. Dari 1 ton berarti 1 kintal. Kalau kadang-kadang membiayai, kadang-kadang tidak sampai ke panen, 7,5%. Berarti dina 1 ton 75 kilo. Lamun mutlak dari awal kita membiayai desel, pupuk dan berbagai sampai panen, maka itu 5% zakatnya. Dari 1 ton berarti 50 kilo. Satu saja gabah atau beras yang tidak dizakati, maka bakal jadi cucuk, bakal jadi karang di neraka. Nah, maka sekocina adalah sedekah. Tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Sedekah melalui mana? Majlis taklim. Sedekah melalui mana? Musola nu kurang dibangun. Sedekah melalui mana? Masjid. Sedekah pondok pesantren. Sedekah yatim piatu. Sedekah fakir miskin dan berbagainya. Ia adalah sekocina. Ketika zakat kita tenggelam di lautan akhirat, terkena karang, maka sekocina adalah sedekah. Pan kieu ya. Di akhirat, di yaumil kiamah, setiap orang pasti ngelewatin jembatan Shiratal Mustaqim. Di Daqaiqul Akhbar dijelaskan, ada seseorang yang enggak mau melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Lamun cek urang Sunda mah mandog mayong, agak-agagan teu daek ngalengkah. Dek ngalengkah embung, karena di jembatan Shiratal Mustaqim di bawahnya api neraka anu sampai kaluhur hawa panasna, kanan kiri hawa sedena neraka, luhur hawa sedena neraka. Mau maju nggak mau maju, sedangkan antrian panjang, berjuta-juta orang antri mau melewati nggak bisa melewati karena terhalang oleh orang yang di depan. Demo seluruh umat kepada malaikat, hei malaikat, ya coba tolong usir orang di depan itu, kami mau nyebrang. Tanya oleh malaikat, bang udah nyepetan nyebrang? Kagak mau. Kenapa? Takut jatuh. Atau udah pulang balik ke belakang? Ke belakang panjang lagi antriannya, kagak mau, lama lagi nunggunya. Sialu kata dia, wah kekeh mumbung be ngelewat. Ya udah kata malaikat, tunggu di sini. Malaikat takabel membawa kendaraan min nur daripada cahaya. Kendaraan set ganteng, kendaraan bagus bercahaya. Di depan DKM nahkodana. Ayo mas, kalau memang mas abang gak mau ngelewat,
dengan kaki abang udah naik kendaraan ini. Loh, kendaraan apa ini? Karena abang emas pernah sodakoh ke musola. Inilah jadi kendaraan emas nanti buat ngelewatin jembatan Siratal Mustaqim. Wah, alhamdulillah. Ya udah tuh semangat dia naik. Bos mau masuk ke tengah, jangan ke tengah, di pinggir aja. Emang kenapa? Ngasih juga 10.000, pengen di tengah lagi. Wah. Atuh nggak lumayan lah 10.000 ge. Newel ya nak ye, ya Allah ya Rabbi. Nyebrang, lumayan suku nama ka hembos lah seetik. Ya Allah ya Rabbi. Para jamaah rahimakumullah, sedekah sekoci urang. Ketika zakat urang terapi, maka sedekah adalah sekoci. Sing ada. Ya Allah ya Rabbi, karena dia tetanik loba nu selamat yang kebagian sekoci kebagian pelampung. Andai kata solat kita ibarat kapal indukna, solat 5 waktu, solat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ia adalah ibarat kapal indukna, ibarat kapal tetanikna. Maka qobliyah ba'diyah adalah sekocina, duha adalah sekocina, tahajud adalah sekoci, salat sunnah mutlak adalah sekoci, azan qomat bagian daripada sekoci. Anu sapaket jeung salat, wiridan ba'da salat, sekoci urang eta teh. Ya Allah ya Rabbi, emang bisa sholat bocor? Sangat bisa. Sholat Allahu Akbar. Tadi cewek di Bumi Indah pakai pakaian berem, bagus tuh budak. Atupan, ya mending sakitu dong mah, ya brengsek nah ya, biadabna otak kurang ya, biadabna otak kurang. Lewat, ngomong mau sholat deket jalan mah, bikang lewat gelis, Allahu Akbar. Bujurna budak gede tuh. Kosna cangcutna berem tuh budak. Iya, bukan tembus pandang ban gula mah. Justru gula kadang makan kita judin mugu ya. Ya Allah ya Rabbi, ya budak utangna ya koneng ya budak ya. Kosna gede ya budak 40 B ya. Eta traveling otak. Bocor sholat ku traveling otak orang. Karena ketidakhusuan kita. Ya Allah ya Rabbi, padahal sholat teh fakhsai wal munkari wal bag, untuk menjauhkan tina pamunkaran, menjauhkan tina gawe-gawe lacut. Tapi kok orang keur sholat gawe lacut dina pikiran orang, jelas bocor nu begitu luar biasa. Maka tambal ku orang qobliyah ba'diyah. Belagu amat, tolol amat, goblok amat jelema lamun teu daek melaksanakan sholat sunnah sama sekali. Hoi, baginda Nabi pun yang begitu sempurna, baginda Nabi ibarat kapal induk yang begitu sempurna. Bahkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa Sayyidus Tsaqalain, bahkan Gusti ne dua golongan jin dan manusia, wa Sayyidul Kaunain, golongan dua alam dunia dan akhirat, yang begitu sempurna, yang tidak akan terbalik dihantam ombak, yang tidak akan hancur dihantam karang. Tapi tetap baginda Nabi kalau sholat malam sampai bengkak sampean yang mulia, sampai bengkak kakinya. Padahal beliau adalah baginda Nabi yang begitu sempurna, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sampai bengkak. Kangjeng Nabi kita boro-boro Nabi, boro-boro wali, santri ge lain orang mah. Ustad ge orang mah semi. Kawe. Laju nggak mau melakukan sunnah, goblok jeung tolol. Belagu amat, luhuran sia jeung Kangjeng Nabi. Hah? Luhuran lu sama baginda Nabi. Hayang nyawa aing bebeungeutna, tabok wae. Atuh, ya Allah ya Rabbi, heuy, teu daek adzan, heuy. Baginda Nabi bege adzan kadang-kadang Bilal bin Rabah. Kadang nyidbah ya Allah ya Rabbi, heuy, italah sekoci urang, geus ngarasa sampurna salat urang. Kula bege, saya pun belum bisa khusyuk salat. Maka ieu urang usaha belajar witir, kajian sarakaat ge. Belajar qobliyah minimal ba'diyah atuh untuk qobliyah ge.
ada sekoci yang kita sampar besin, sholat orang bocor di lautan akhirat, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali sekoci orang sorangan, kecuali sekoci kita sendiri. Ya Allah ya Rabbi, iyalah sholat begitu luar biasa. Komo dibarengan berjamaah mah, man sholla sholawatil khamsa ma'al jamaah falau khamsatu asya. Orang yang melaksanakan sholat berjamaah, melaksanakan sholat yang dibarengi dengan berjamaah, maka akan mendapatkan 5 keuntungan. Kata baginda Nabi, iya lain cek kula, lain cek oma irama, tapi cek kangjeng Nabi, lain cek mama gupron inna maqali rahmatan. Antep guys, nyana-nyana orang-orang guys. Ya Allah ya Rabbi, lain. Tapi menurut dawuh baginda Nabi yang mulia, hiji la yusibuhu fakrun fid dunya, tidak akan terkena fakir selamanya di dunia. Benghar sugih, lain loba duit miliaran, bukan aja itu. Kita dikasih sehat, ini pun sugih. Dikasih kolbu yang tenang, sugih. Maka orang yang paling kaya nggak ada lagi santri. Orang kaya banyak duit walaupun uangnya miliaran, mobilnya banyak, tetap aja rumahnya dijagain anjing helder, dijagain satpam, tidur pun gak nyenyak. Tapi santri saking sugihnya nggak pernah dikunci, pintu sama jendelanya pun terbuka, kadang-kadang tidur. Saking nikmatnya tidur, saking sugihnya subuh pun jam 10 siang. Kodok. Nikmat. Palingan santri mah bener tekiut lo. Jadi untuk non paling itu paling sempak ya. Paling sempak jeung samping atlas palingnya. Ya Allah ya Rabbi, saking sugihna, artinya tetap saja walaupun uang miliaran masih senang dengan uang receh, masih senang dengan korupsi, tetap hakikatnya orang itu fakir berarti. Pejabat walaupun mobilnya mewah masih suka makan uang rakyat, fakir namanya. Aguan walaupun kata orang 9 naga, ya cak aing mah fakir. Kunaon? Tuh melian tanah dulu orang 50.000 sampai tertolol. Agung Sadayu bangsat yang biadabna. Bener teh? Kunaon nya? NJOP ngahaja diturunkan. Bener teh? Ngomong atuh sia. Sanu bukan pemerintahan kadia gue. Kasihan saudara-saudara kita. Ya Allah ya Rabbi, anu dizolim aya di dinya wilayah pesantren di Teluk Naga Kampung Melayu kadi itu, tanahna ribuan meter yang untuk dibangun kemaslahatan santri, tapi tetap yang gak dijual dikasuskan, kiai dibawa ke pengadilan, tolol. Ya Allah ya Rabbi, siapa yang zolim? Wallahualam. Cuman tekoseng aguan Nyonya Poci tidak akan bisa bergerak kalau tanpa ada kebijakan pemerintah pusat. Berarti nu bego jeung tololna pemerintah pusat. Namun nyana masih berpihak kepada rakyat kecil, pasti tanah disejajarkan dengan NJOP. Bener itu? Ulah sieun-sieun kajian rekam bae. Bawa kali itu ke Prabowo masalah. Sieun yang naon? Orang ngomong sahakna. Tele tanah guru aing di ditu. Al-Maghfur lah dihargakan 50.000 di Paku Haji Haram jadah paneta. Ya Allah ya Rabbi, para jamaah rahimakumullah, la yusibu fakrun fid dunya, benghar di dunia. Kolbuna benghar, walaupun kenyataannya susah, walaupun kenyataannya saya ya hirupna, tapi nyana tetap bisa masih sempat ngaji, tetap masih bisa menghadiri Isra Mi'raj, menghadiri riungan, menghadiri maulid, menghadiri pengajian dan sholat berjamaah, dia tenang kolbuna, maka itu adalah sugih hakikatnya orang tersebut. La yusibuhu faqrun fid dunya. Kalau ingat beta kadongeng Kangjeng Nabi, cak Kangjeng Nabi salimu alal yahudi wan nasara wala tusallimu alal yahudi ummati.
membaca salamlah kalian kepada orang Yahudi dan Nasrani, janganlah pernah membaca salam kepada orang Yahudi daripada umatku. Bertanya-tanya seluruh sahabat, ya Rasul, memang ada Yahudi dari umatmu? Ada. Siapa? Idza sami'al adzan, ketika orang yang mendengarkan adzan tapi tidak mau hadir di masjid berjamaah. Itu adalah orang Yahudi dari umatku. Lebih baik membaca salam kepada Yahudi yang asli dan Nasrani yang asli daripada Yahudi yang KW. Karena barang KW lebih berbahaya daripada barang original. Berarti lamun ustad kiai tilok berjamaah, ustad KW jeung kiai KW. Ya Allah, rusak. Barang KW kan dilarang, ku pemerintah dilarang, ku agama ge dilarang. Karena penipuan itu. Kan gitu, kok setan KW jeung setan asli lebih berbahaya setan KW. Karena setan KW, iblis KW itu biasa pakai peci, pakai sorban, ikut ngeriung bareng. Biasa di tempat riungan ada rokok, diambil sama dia semua di gelas. Nah itu setan KW itu. Ya lebih bahaya ya. Atau bisik-bisik, woi, kayak dangdut di mana? Tuh di Gelam, di Regensi, Bahenol, Lina Geboy, ngaji mah isuk deh deui, ieu mah dangdut ibu kota. Can puguh aya setahun sekali, hayu kesempatan. Geus mung aing mendek ngaji bae. Emang ngaji beres jam sabaraha? Jam 10. Oke, kudu aing nyusul ka ditu. Sarwana tah mah. Ya Allah ya Rabbi. Gusti Agung para jamaah rahimakumullah. 2 nyaeta yarfa'ullahu taala anhu adzabal qabri, akan diangkat daripada siksa kubur. Mual disiksa di jero kubur. 3 nyaeta akan menerima buku amal biyamini dengan tangan kanan. Akan menerima, karena ada 3 golongan nanti di yaumil kiamah orang yang menerima buku amal. Ahli surga akan menerima buku amal di tangan kanan. Ahli pasek yang diteliti banget antara neraka surga ini mana? Belum tentu nih masuk surga juga. Ini adalah orang yang menerima buku amalnya di tangan kiri. Orang kafir itu akan menerima buku amalnya di punggungnya. Walaupun tangannya 2 begini nampak, tetap aja di punggungnya jatuhnya. Tapi orang yang suka sholat berjamaah, maka orang itu akan mendapatkan buku amal di tangan yang kanan. Mudah-mudahan be urang menang buku amal di lengan katuhu kabeh. 4 yamurru ala sirati kal barqil khatib, akan melewati jembatan Siratal Mustaqim seperti kilat. Karena di jembatan Siratal Mustaqim mempunyai 7 pos. Pos pertama pos syahadat, kedua pos salat, 3 pos zakat, puasa, haji, kemudian pos jihad, pos toharoh. 7 pos. 1 pos ke pos berikutnya jaraknya 3000 tahun. Berarti 7 kali 3 berapa? 21.000 tahun. Wis angel iki mah wis. Woi, enggak ora bahaya tah. Angel iki mah. Ya Allah ya Rabbi, di pos syahadat. Jangan-jangan kita mau udah jatuh kayaknya. Ketika ngelewatin jembatan Siratal Mustaqim di pos syahadat, kata malaikat, "Tahan, dari mana ini?" Gelam. Coba syahadat. Asyhadu alla ilaha bacan. Kok bacan? Karena saya kalau nggak punya cincin bacan, usaha saya nggak bakalan maju. Oh, berarti lu mendewakan cincin bacan. Asyhadu alla ilaha gojek. Gue gojek. Saya kalau nggak ngojek nggak bakalan makan. Oh, yang ngasih rezeki motor berarti bukan Allah ya. Di sininya udah jatuh kayaknya kita nih. Di dia benges raga gasan dulu. Pikiranku pola orang dia. Ya Allah, nyawan tadi orang Jawa karena polo. Pikiranku pola orang, kok otak orangnya coba ayo. Ya Allah ya Rabbi, endasmu. Asyhadu alla ilaha kris, kok ke kris. Oh, saya tidak dikdaya, tidak akan gagah kalau tanpa punya kris. Oh, berarti mendewakan, nuhankan kepada kris. Bahaya. Encan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kadituna. Oh, saya nggak pernah ikut rajaban muludan. Kalau RT keliling juga nggak pernah ikut patungan, bahaya ya budaknya. Bahaya ya. Bangsa ditenden diharap ninggalkan, ditenden di tukang ada pakan ini kosnya bahaya ya. Di penta emang geus menang berat duit teh, menang sekian geus keliling baheula kep, geus beres kabeh karena kaing. Waduh, sohor bae pan. Kos uduk mere panggedean teh.
Geus beres bae keliling kabeh. Ieu geus beres kabeh keliling. Nang beraha? Sekian. Laju emang butuhna beraha? Sekian sih. Berarti geus cukup. Atuh geus cukup mah. Tolong. Atuh RT mana? RT dia pokoknya. Ya Allah ya Rabbi. Wala jamaah rahimakumullah. Tapi tenang cak Kangjeng Nabi, umatku asal mau salat berjamaah di masjid kah, di musolah kah, maka yamurru ala siratikal barqil khatib, akan melewati jembatan siratal mustaqim bagaikan kilat cepat. Langsung sweng saking kenceng nak lewat. Jepur atuh eta mah. Ya Allah ya Rabbi. Ya anu kalimana yudkhiluhullahul jannata bighairi hisabin wala azabin, akan dimasukkan ke surganya Allah tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Masya Allah, ya Allah ya Rabbi, indah. Kapan ayat golongan manusia cak Kangjeng Nabi daripada umatku datang set bercahaya kan nujum kal kawakib, bagaikan lintang-lintang seperti bintang-bintang. Tanya, golongan siapa kamu? Apakah golongan malaikat? Amun nabi, apa golongan nabi? Kami bukan golongan malaikat, bukan golongan nabi. Terus golongan siapa? Golongan apa? Kami golongan manusia biasa. Dari mana kamu? Dari gelap. Kok ini bisa bercahaya begini seperti bintang-bintang? Punya amal apa kalian? Enggak punya amal apa-apa, cuman ketika mendengar azan saya buru-buru langsung wudu. Gitu doang amal saya mah. Ketika azan terdengar terkumandang maka saya langsung melaksanakan wudu. Waduh, ada lagi nanti rombongan yang kedua. Kal qamar, bagaikan bulan. Sama ditanya, apakah kalian rombongan malaikat atau nabi? Bukan malaikat, bukan nabi, wali pun bukan. Siapa? Ulama tukang pacul, tukang tani, orang gelam. Terus ieu boga amal naon bisa hurung ti kos bulan? Saya ketika azan berkumandang sudah punya wudu. Inilah golongan-golongan orang yang sudah ketika azan sudah punya wudu. Aya deui golongan nu katilu kasyamsi, kayak sarangenge seperti matahari. Luar biasa. Cang, malaikatnya kuat pakai kacamata hideung teu kuat. Serap teu kuat pakai kacamata hitam malaikat. Rombongan mana ya? Gelam keneh bae. Boga amal naon ya? Lain boga amal naon ulama biasa bae, amal mah ngan cuman sebelum azan sudah punya wudu segitu doang. Dan sudah di dalam musola atau di dalam masjid. Sebelum azan sudah punya wudu dan sudah di dalam masjid. Wih hebat amat. Iya saya mah malam 2 hari 2 malam di masjid aja. Emang kenapa diusir sama istri? Bahaya tamah. Eta mah ngaranna. Pekabur tamah. Menyilip ngaranna. Ya Allah ya Rabbi. Iyalah istimewa na 5 golongan nu begitu luar biasa. Maka lain alagaan ketika Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat daripada baginda Nabi, datang ke Kangjeng Nabi. Karena maaf, lolong, amma buta, pecak. Ya Rasul, maksudnya minta rukhsah. La yakudun nas. Tidak ada orang yang menuntun aku untuk jalan ke masjid. Dan saya ini dengan kesendirian, sulit untuk ikut berjamaah ke masjid. Karena dengan kebutaan saya ya Rasul. Kata, saya minta kemurahan agama, kemurahan dari Allah, kemurahan darimu ya Rasul. Kata Rasul, ya udah nggak apa-apa, nggak berjamaah juga karena nggak ada yang nuntun kamu. Karena kamu buta, ya udah pamit aja. Pas dapat beberapa langkah keluar dari rumah baginda Nabi, dipanggil lagi oleh Nabi. Ya Abdullah bin Ummi Maktum, ta'an. Labbaik ya Rasul, ada apa ya Rasul? Kalau adzan denger nggak? Denger sih, ke masjid. Kata Rasul, ke masjid. Karena masih ya dengar adzan, ke masjid. Jangan sampai nggak ke masjid, walaupun nggak ada yang nuntun kamu. Ya Allah ya Rabbi, saking diutamakannya berjamaah yang begitu luar biasa. Iya dulur, iyalah berjamaah teh adalah sekoci urang. Hikmah berjamaah, urang kajen teu khusuk ge ye, kajen bocor, ki utlu khusuk, kita judin khusuk. Lamun keur boga duit tapi na.
urang karekan husu orang ka bawah husu. Iyalah keistimewana. Tapi sholat sorangan moal. Sholat sorangan batu urang bae geus, teu husu urang bae. Tapi indahnya berjamaah ketika kita tidak husu, ada salah satu jemaah kita, baik itu imam, baik masih makmum juga, ada yang husu, kita dianggap husu oleh Allah. Tuh keuntungannya berjamaah. Iyalah istimewana. Yu jadidis safinah fa innal bahra amik. Perbaharulah perahumu karena sesungguhnya lautan itu sangatlah dalam. Tajaddud, perbaharui. Salat orang, perbaharui. Puasa kita, perbaharui. Zakat orang. Ya Allah ya Rabbi. Setelah tadi tiada diteliti, tetanik nah koda na anu salah. Andai kata badan kita, tubuh kita adalah ibarat kapal induknya, maka kolbu kita adalah nahkodana. Orang mual pati-pati penting ia kumpul di dia, di majlis rojab, di majlis ilmu, di musola ini kalau tanpa ada dorongan nahkoda. Bener tuh? Orang sekalipun rumahnya rapat dengan kita, bahkan sabejit dulur sapejit, boh diundang ku urang, diseba ku urang, maka malam diseba lagi make hulu kebo jeung pingping kebo. Teh urang endek nuju bulan anak, tapane ta calon incu teteh, iya teh alo teteh, tah diundang, diseba, ainah kodana entah yang datang mah, ating moal datang moal datang. Sekalipun orang tidak diundang, kalau nahkodanya yang pengen datang pasti hadir. Kita mengundang pengajian, kalau nahkodanya kolbu kita tidak mau menginginkan datang di majelis ilmu, niscaya tidak pernah akan datang. Tapi kalau nahkodanya ngajak ke majelis ilmu, sekalipun tidak diundang pasti hadir. Kita ini hasil daripada dorongan nahkoda. Karena iyalah, maka sasaran inti hadis baginda Nabi jadidis safinah fa innal bahra amik, yang perlu diperbaharui adalah kolbu. Maka sekarang pertanyaannya ke diri kita, lebih banyak mana nahkoda kita bawa tubuh kita, bawa perahu badan kita ini, ke kiri apa ke kanan? Kosna ke kiri kabeh. 90% orang gelam tahun baru niup trompet kejeng ngagebeg lauk ke sana ya. Ya, bener. Almarhum Al-Maghfur Abah Uci dulu pernah ngomong kan, mayoritas negara Indonesia ini mayoritas 90% muslim. Walaupun majmu' madhab dan berbagai nu jelas muslim melanan. Satu akidah melanan. 10% musyakkal, berbeda-beda. Ada saudara negara kita atau saudara satu negara, ya Nasrani, ya Yahudi, ya apa namanya gitu, Katolik dan berbagainya. 10% yang merayakan tahun baru dan Natal. Sedangkan 10% enggak di Gelam semua, enggak di Tangerang semua. Di berbagai seluruh Indonesia yang begitu luas. Niscaya puncak tidak akan pernah macet. Citra mual macet, Regensi mual macet. Kenapa kok bisa macet? Yang 10% itu bisa memacetkan tempat-tempat daerah-daerah kayak Puncak, kayak Jakarta, kayak Citra Raya, kayak Bumi Indah. Yang bikin macetnya Ki Haji nukos kieu. Jelema yang 90% itu yang bikin macet. Ikut merayakan itu. Bener gak? Ngaku atuh sia. Jaing diosok. Kula doyan macet ke sarua bae. Ji, ku mau usah utlu mah panggedean yang malaukna. Ustad apaan? Petasanna ge panggedean. Koalisi jeung kita judin. Ya Allah ya Rabbi. Kakapna. Ya Allah ya Rabbi, eta lah dunyeun macet manukos gitu. Gusti anu agung baraja rahimakumullah, ieu nahkoda. Maka pernah pan 2012 kalau enggak salah, ada salah satu penerbangan pesawat. Padahal pesawat baru, mesin oke, namanya pesawat baru, mesin layak terbang. Jangan pun domestik, mungkin luar internasional pun sanggup kapal tersebut. Tapi sempat gagal terbang. Kenapa?
karena dideteksi pilotnya nahkodana mabok, sedang tidak stabil. Karena kan sebelum terbang kan ngasih pengumuman dulu, ya iya ngacaprak kapelak-pelak cabai diomongkan paribasana mah, kalau ngomong kasarnya. Wah, setelah diperiksa lagi dia ternyata mabok, tidak stabil. Pilot dipecat, bahkan diskor pesawat tidak boleh terbang. Loh, kenapa nggak mau terbang aja? Padahal pesawat layak terbang dan pesawat baru. Karena kalau diterbangkan oleh pilot mabok, nanti Gunung Salak dianggap jantung pisang lagi. Urusan sugan aing jantung cau horengan Gunung Salak paeh BKBH. Modal tutung. Iyalah, kenapa? Karena ruhna di nahkoda. Sekalipun motor NMAX 2024, kalau yang bawanya nahkoda nggak beres, waduh, aya gajlugan, teu direm, waduh, bae, kencang bae, bubat babet, pasti cepat turun mesin, pasti cepat shock breaker juga mati. Rusak. Tapi walaupun tahun 90-an kayak Prima, legenda, tapi kalau nahkodanya apik dan rapi, pasti masih bagus aja dan awet aja. Shock breaker pun masih awet. Bener tuh. Walaupun mobil jadul tapi masih enak aja bisa jalan. Walaupun mobil 2024 kalau yang supirnya brengsek biadab, waduh, udah cepat hancur dah. Tergantung, tinggal orang tanya, sebiadab manakah kolbu kita, atau seiman manakah kolbu kita, sejauh mana. Iyalah nahkoda tujuan Kangjeng Nabi, jadidis safina fa innal bahra amik, perbaharuilah kolbumu karena sesungguhnya lautan itu sangatlah dalam. Sir kita lebih senang ke ibadah apa ke enggak ibadah? Memang cek Kangjeng Nabi kene, urusan ibadah mah bawaan sangheuk malas, tapi urusan maksiat mah bawaannya semangat. Wow, semangat. Baginda Nabi yang ngomong, urusan ibadah memang bawaannya males aja. Siapa yang gak malas dengan adzan subuh? Dengar tarhim aja, dengar tarhim pengen nyambit aja, pengen beledog. Si atas asa tarhim kagak aja. Kata nafsu kan kayak gitu. Tapi kalau dengar dangdut, semangat. Nih, ini kan segini mah kata saya merame nih, ya kan? Sini rame yang hadir, di atas juga ada ibu-ibu, alhamdulillah kita hadir. Andai kata di Bundaran Regensi ada dangdutan, lebih rame mana coba yang di sini? Dangdut, pasti lebih rame sono. Sama saya ikut ke sono juga ya, ngeramein. Ya, biasa, ukul adu mimpin, babarangan yang kita judin yang kiut lo. Ya Allah ya. Al jannatu mahfufatun bil makarih, kata baginda Nabi. Pekerjaan surga itu bawaannya malas aja, malal, bosen, malas. Tapi wan naru mahfufatun bil ladzat, pekerjaan neraka bawaannya selalu semangat. Kita lagi pacaran nih, royal ke pacar kita. Bang, pengen beli mie gacon, berapa? 3 beli 10. Woi, udah jadi gilir aja udah jadi bini. Bang, pengen mie gacon berapa? 1. Nanti aja udah pakai top ramen aja tuh, mie gelas kek, susah amat sama aja mimhi juga. Woi, maaf ngomong, ini lagi ngomong joroknya nih, maaf ngomong nih. Kita lagi pacaran mah semangat, maaf ngomong, nafsu pun gede. Nggak ketemu juga belum sama pacar kita, baru mau nganjang doang nih, baru nyala motor doang nih, starter motor, barang kita udah konak aja nggak kencang be, nggak guacang be, orang bener tuh ngaku, nyelage kuat sesekelen sih nyela, atau kata harik pan ku bobogan, gaceng kan teka bawa, nggak nafsu be nggak kadele beta, orang digdung, apem kabogo nggak kadele apem kabogo, mantap, segar ya. Aman, mantak ngomong gitu kan berdasarkan hasil investigasi lapangan. Waduh, nafsu gede, luar biasa. Bahkan padahal mah pacar kita, maaf ngomong, udah hitam, butekel, jelek, udah pos pastel deh. Bulan, dibawa ke Ruyuk Awi. Kurang dibawa ke Ruyuk Awi misalnya, ke tempat-tempat gelap, nafsu aja kita. Diakalan be kurang, jajanan baso segala naon, supaya luluh ya awewe. Cak bigang depan kak nuhunnya keheula nok can sawangsulna ya kakak can bebenangan. Sial jasa keheula belum sama-sama nih, abang udah habis gocap nih no. Sial,
Tapi maaf ngomong, kita dikasih jodoh oleh Allah, alhamdulillah, misalnya rizki kita ya cantik, ya putih, ya bening, bahkan bintangnya. Maaf, kadang-kadang sebulan 2 bulan nggak kita setubuhi. Bener tuh? Maaf, kadang-kadang sebulan nggak kita toel-toel, nggak kita gauli. Pacar mah, jangan kata seminggu sekali, bila perlu tiap hari orang buil lagi baik. Tanya ke Mang Acun kontrakan buat leding. Ya Allah ya Rabbi, coba kadang-kadang kita sama bini kita, maaf ngomong, ada orang yang nggak, kadang-kadang tidur juga, kadang-kadang kita misah. Bener gak? Padahal udah kerjaan surga tuh. Padahal maksiat selagi pacaran mah, ngomongnya pun kita zina, mandangnya pun kita zina, apalagi boncengan. Wow, rem belakang pakem juga pakai rem depan aja. Sustagen, susu tahan gencet. Ya Allah ya Rabbi. Tapi udah rumah tangga mah kadang-kadang malas. Boncengan juga jauh-jauh lu megangnya. Gitu gue pusing gue nih. Mau motor kayak lagi pacaran bawa motor pelan-pelan. Ada lubang juga ngehindar. Kalau nggak bisa ngehindar turun dulu diuruk gue lah bila perlu talogan. Aduh, jadi kerbobogohan mau pacu letik nguruk gue lah gitu. Bila perlu dicorol di hot mic. Takut, udah jadi suami istri mah bawa motor juga, gajungan kencang baik, gublak, kaku olahraga, los ya lah. Pansiap ya takut gitu. Al jannatu mahfufatun bil makari, pekerjaan surga bawaannya malas. Tapi wadnaru mahfufatun bil ladzat, pekerjaan neraka semangat terus, pacaran semangat. Kita sama biduan ratusan ribu, bahkan sampai jutaan, sampai ratusan juta. Bahkan ada yang sampai habis 1 miliar satu malam nyawer LC. Iya gue nyawer LC kadang di orang gelam di dia. Nyawer naon karaokean dan berbagai diskotik. Tapi nyawer istri 100.000 juga pakai hitung-hitungan. Susah ngeluarinnya juga. Nih punya 100.000 lu awet-awet ya. Udah dapat 4 hari. Gue bisa minta lagi, emang yang kemarin masih belum cukup. Kan 100.000 itu gede. Gimana sih makan begini? Hei bego. 12.000 kode bea sareter. Anak kelima, waduh, encan kolot yang mitoha cicing didinya kabeh. Selagi minta kopi deh, periksa kabeh. Ya Allah ya Rabbi, hei. Wan naru mahfufatun bil ladzat, pekerjaan neraka susah. Wa hasyiruhun bil ma'ruf. Gusti anu agung, jadikanlah bahtera rumah tangga itu istri kita seperti perahu yang untuk menuju ke pulau surganya Allah. Melalui muasyarah, pergaulan yang baik dengan istri kita, dengan rumah tangga kita. Jadikanlah perahu yang begitu istimewa. Sekocian ku urang melalui dengan hal-hal yang baik. Ya Allah ya Rabbi, para jamaah rahimakumullah, inilah sasaran kolbu nahkoda kita. Tajadud, di mana memperbaharui kolbu, tidak ada lagi tempat untuk memperbaharui kolbu kecuali di pengajian. Itulah tajaddudnya kolbu, perbaharuan kolbu adalah di pengajian, majelis taklim, di musola yang dipakai pengajian, di masjid yang dipakai pengajian. Tuh ngaji ke kita Judin, ke Ki Utlu, ke kiai-kiai kita yang ada, asatid kita, ramekan saja guru-guru kita setempat, Kiai Ustadz Nana. Terus eta adalah tajaddud, tempat pembaharuan kolbu. Ya Allah ya Rabbi, iyalah. Kamu mantap sholat. Amun almarhum pernah ngomong tak bauci minimal mantap sholat baca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, sambil ditiupkan kolbu kita. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tiup lagi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu. Tiupkan lagi 3 kali habis sholat. Itu maksudnya apa tujuannya? Tajadud, pembersihan kolbu. Karena terlalu banyak sampah di kolbu kita. Sampah hasud, sampah takabur, sampah ujub, sampah ria, sampah hasud dan berbagai-berbagainya. Terlalu banyak sampah. Itulah istighfar untuk membersihkan sampah-sampah tersebut. Kenapa kita selalu konflik dengan saudara kita, baik satu negara maupun satu agama? Karena terlalu banyak sampah hasud dalam kolbu kita yang jarang kita tajadudkan. Hei, pilot pun yang sudah jam terbangnya puluhan ribu jam terbang,
ketika dikasih pesawat baru atau Boeing yang baru, dia pun belajar lagi, tajadud lagi, pembaharuan. Takut kopling sama gas pindah doang. Apalagi sekarang kan zaman canggih, mobil listrik udah nggak apa-apa, asal jejak aja, asal lewat langsung jalan. Dulu mobil kopling, matic lain lagi. Apalagi matic Eropa mah udah nggak ada tuas, cuman tombol doang. Bener tuh, nggak ada supir kadang-kadang. Coba, itu kan perlu, kita pun harus selalu tajadud, belajar terus. Yuk, pembelajaran, tajadudkan kolbu kita, otak kita, tajadudkan, perbaharui ibadah kita, sholat kita, muasyarah bil ma'ruf kita, pergaulan kita, ialah melalui pengajian-pengajian kurang. Yang dulu kita malas ke pengajian, yuk urang ngaji di mana baik. Niatan ngaji urang teh supaya niatna tajadudil qalbi. Pembaharuan kolbu, insya Allah kalau kolbu kita sudah bersih, nah kodaknya sudah rapih, mau jangan kata motor atau mobil yang 2024 2025, mau mobil atau yang bawa motor tahun 90-an pun pasti enak aja, pasti selamat baik, karena naon urang rapih kolbuna. Yuk ayakan pengajian, ya pengajian mau ya aya, alhamdulillah tuh ya masuk Korea musola ya ayakan pengajian kan gitu, karena syaratnya ulah jauh jeung goreng cau mah yakeun bae. Abah sepuh, abah dimyati. Sia lamun boga pengajian di lembur, minimal kulub dangder mah kudu aya cak abah teh, atawa kulub cau. Henteu cai teh ge cai putih. Sulaina nahon cak abah teh. Kajen batur henteu resep pangaji sia ge resep-resep daharna di dieu. Ngan sugan bae air resep daharna mah pan ilu aya di majelis urang mah nyana katebar-tebar menang topek hidayah sakitu kolot teh bisaan ya sahabat ya geus ulah dileungitkeun tak kulub dangder mah kulub huwi satungtung sia boga sabogana bae aya eueuh amat mah geus bae nyokot kanas pagar tanaon hiriban balik batur arongkek balik. Ya Allah para jamaah rahimakumullah, hiji we heulanan aya dua, hiji jadi di safina fa innal bahra amik, nu kaduana adalah khafifil himla fa innal aqabah kasudun. Buat apa namanya, ringankanlah bawaanmu karena sesungguhnya tanjakan itu begitu terjal. Engke lah urang nyen perumpamanana karena ini wis bengi iki mah. Iya, bukan waktu ngaji ya mah. Ya, lain kue ieu beuseun kaburu tariis. Tahu ya tadi kula kan geus tiis eta. Ya, kejo beuseun kaburu basi. Eta bae hiji nang hasilna ieu nya. Terakhir ya. Di zaman Nabiullah Isa alaihi salam. Terakhir, ketika Nabi Isa diutus oleh Allah untuk safari dakwah, menyebarkan agama Allah, menyampaikan risalah-risalah kepada umat. Di pertengahan jalan, Nabi Isa menemukan satu kampung yang begitu bersahaja, indah, buah-buahannya matang-matang dan wangi-wangi, pertaniannya pun subur, airnya pun begitu bening dan nikmat, dan istimewanya penduduknya perempuan maupun laki-lakinya ganteng-ganteng dan cantik-cantik, dan fasih semua melafazkan ayat-ayat Allah, fasih melafalkan Injil Barnabas, dan ahli ibadah semua, ahli sholat, ahli ibadah luar biasa, sehingga betahlah Nabi Isa tinggal di situ beberapa waktu. Setelah itu sesuai dengan perintah Allah, beliau berangkat lagi menuju ke tempat-tempat yang lain, melaksanakan safari dakwah. Setelah tugas itu selesai, Nabi Isa ketika hendak mau pulang, rindulah kepada kampung tersebut yang begitu bersahaja dan ahli ibadah orang-orang tersebut. Pas kembali lagi ke kampung situ mau singgah beberapa waktu, berbalik 180 derajat, mungkin 2 kali lipat dari itu, 360 derajat. Yang tadinya airnya yang begitu jernih, bahkan saat itu ditengok oleh Nabi Isa hitam dan bau dan bahkan kering. Garing. Buah-buahan nusa kitu ara rasak, wangi, bau baruruk kabeh, busuk semua. Orang-orangnya yang begitu tampan dan ganteng, jelek semua, bau bangke kabeh. Sehingga Nabi Isa demo ka Gusti Allah,
Bi ayyi syai'in halaku atarakus salata wa ta'at ya Allah. Dengan sebab apa engkau menghancurkan kampung ini ya Allah? Atarakus salata wa ta'at. Apakah orang-orang di sini meninggalkan salat dan taat kepadamu? Apa kata Allah? Jawabnya, la, tidak Isa. Orang ini tetap taat dan ibadah kepadaku. Terus kenapa kau hancurkan ya Allah? Walakin qad marra alaihim tarikus salat wa ghasala bima'ihim wajuhu fawaqa'at ghasalatu ala aradihim wa diyarihim falidzalika halaku, kata Allah. Cuman Isa, ada dalam satu waktu, satu hari ada orang yang gak pernah sholat. Tahu orang Pasar Kemis, tahu orang Tangerang. Orang yang gak pernah sholat main ke kampung ini dan dia ikut cuci muka di kampung tersebut, sehingga bekas cucian mukanya jatuh ke tanah ini. Maka ku azab kampung tersebut dengan dosanya orang-orang yang gak pernah sholat tersebut. Masya Allah, kumaha orang gelamna nuntut sholat. Coba ayo. Segitu orang gelamnya rajin sholat, tapi orang kampung lain main nggak pernah sholat ke kampung gelam, dia ikut cuci muka, bekas jatuhan air dosanya orang yang pernah sholat, maka aku hancurkan, kata Allah, kampung tersebut. Komo orang gelamnya yang nggak sholat, apalagi orang gelamnya nggak sholat, singhade. Ya Allah, cak nabi bisa, enggak sesuai gitu mau balik babisin kesalahan gula. Ya Allah ya Rabbi, para jamaah rahimakumullah, begitu beratlah sholat. Iyalah hasil oleh-oleh titipan mi'raj. Maka as-sholatu mi'rajul mu'minin. Dengan sholat umatku, kata baginda Nabi, bisa mi'raj. Sholat adalah mi'rajnya orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Ya Allah, kita mi'raj 5 kali sehari. Yuk orang mi'raj melalui sholat. Gapai kurang kariduan Allah melalui sholat. Gapai rizki yang halal berkah melalui sholat. Gapai pemerintahan yang bersahaja, yang adil dan kemakmuran melalui sholat. Jangan salahkan ibu mengandung. Seandainya orang ditarik keberkahan rizki, susah aja, pusing aja, galau terus, berarti periksa sholat kita. Mudah-mudahan be orang kuhasili kuwasilah Isra Mi'raj, sholat kita oleh Allah diterima dan diberikan kehusuan kita semua. Mudah-mudahan negara kita dimakmurkan oleh Allah. Mudah-mudahan pemerintahan kita pun diberikan kejujuran oleh Allah dan menjalankan amanah sebaik-baiknya yang memihak terhadap rakyat kita. Semoga perekonomian kita, pemerintahan kita diberikan kemi'rajan atau peningkatan untuk ekonomi Indonesia kita. Bibarakatil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah kafa billahi 'alima. Allahumma bihurmati syahri Rajab faghfir lana dzunubana ya Allah wakshif 'anna karubatina. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hampura lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.